Jadi, jangan heran kalau pada faktanya seseorang berusaha mempertanyakan pekerjaan yang kita miliki, status pendidikan yang kita tempuh mungkin, dan kekuatan ekonomi yang kita punya untuk mengukur atau menentukan sejauh mana orang tersebut dapat memberi penilaian dan penghormatan pada diri kita. Bayangin kita hidup di sebuah tempat, entah itu desa ataupun perkotaan. Ya kalian sesuaikan aja sama tempat kalian tinggal sekarang inilah pokoknya. Kemudian untuk menjadi bagian dari masyarakat di tempat kita tinggal tersebut, atau untuk menjadi manusia yang dipandang sebagai manusia yang bernilai, kita seolah dituntut untuk menampilkan value yang kita miliki sebagai manusia. Entah itu dengan status sosial mungkin, kondisi ekonomi, bentuk tubuh, bentuk wajah, dan beragam jenis value lain yang dapat menentukan sejauh mana masyarakat memperlakukan diri kita. Seolah harus ada sebuah hal yang berhasil kita jual pada diri orang-orang agar keberadaan kita bisa dianggap ada atau mendapatkan perlakuan yang bisa dibilang cukup baik. Beberapa yang beruntung mendapatkan nilai atau barang dagangannya tersebut dengan cara yang bisa dibilang cukup mudah, seperti wajah yang good looking, entah itu ganteng ataupun cantik. Dan ada juga beberapa orang yang mendapatkan penilaian tersebut berdasarkan warisan seperti kekayaan atau keturunan dari orang-orang yang bisa dibilang ya cukup terpandang lah. Hal itu menyebabkan mereka seolah ya nggak perlu susah-susah untuk mencari sebuah nilai atau mencari sebuah barang dagangan yang dapat ditawarkan pada diri masyarakat. Karena mereka udah terlahir dengan hal itu gitu, mau kayak gimana lagi. Dan orang-orang bakal secara otomatis akan cenderung memberi penghormatan atau penilaian yang baik pada mereka. Sementara itu, jika seseorang tidak memiliki kriteria maupun privilege kayak gitu, maka kemungkinan besar kehidupan yang orang itu jalani ya bisa dibilang sangat amat menyedihkan. Karena dirinya bakal terus-menerus dipaksa untuk menciptakan nilai atau menciptakan barang dagangannya untuk mendapatkan tempat di dalam diri masyarakat. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, saat orang tersebut faktanya belum berhasil membuktikan nilainya atau ya masih berproses lah katakanlah kayak gitu, maka dirinya akan dipandang sebelah mata oleh orang-orang layaknya NPC di sebuah games atau bahkan tidak diperlakukan secara baik dan mendapatkan banyak penghinaan serta hujatan. Fenomena kayak gitu nyata adanya, dan fenomena kayak gitu bahkan bisa kita temukan dalam lingkup yang jauh lebih sempit, seperti pertemanan dan lingkup keluarga besar, di mana kita hanya akan mendapatkan kehormatan berdasarkan nilai yang berhasil kita tawarkan pada diri mereka. Jadi, jangan heran kalau pada faktanya seseorang berusaha mempertanyakan pekerjaan yang kita miliki, status pendidikan yang kita tempuh mungkin, dan kekuatan ekonomi yang kita punya untuk mengukur atau menentukan sejauh mana orang tersebut dapat memberi penilaian dan penghormatan pada diri kita. Kalau misalnya nilai kita dianggap memenuhi atau bahkan melampaui kriteria yang telah ditentukan, maka kita bakal disanjung-sanjung atau bakal dirangkul atau dianggap circle mereka lah. Tapi saat kita memiliki nilai yang jauh di bawah batas yang telah ditetapkan, maka ya kemungkinan besar kita justru dipandang rendah dan dijadikan sebagai bahan perbandingan oleh orang lain dengan beranggapan bahwa dirinya jauh lebih baik atau jauh lebih bernilai dibanding diri kita yang nggak punya atau nggak memenuhi kriteria. Kali ini kita bakal mencoba membahas fenomena kayak gitu. Kenapa kondisi tersebut bisa terjadi dan kenapa hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mungkin kita udah sama-sama tahu lah ya, kalau yang namanya manusia itu dapat dipastikan memiliki rasa penasaran yang cukup tinggi, yang menggambarkan kebutuhan akan sebuah informasi, hingga melahirkan sebuah penilaian terhadap apapun yang kita temui dalam kehidupan. Fungsi dari penilaian tersebut berguna untuk mengklasifikasi informasi yang kita terima tentang mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan, mana yang membuat diri kita senang, mana yang membuat diri kita terancam, dan beragam jenis kemungkinan lain yang dapat ditawarkan oleh kenyataan. Kemampuan tersebut sangat bermanfaat bagi manusia untuk membentuk tatanan atau struktur kesadaran guna mempertahankan beragam nilai yang dirinya anggap penting. Dan masalahnya terjadi di sini. Ketika pemahaman manusia tentang apa itu yang penting atau hal-hal yang dianggap penting dalam hidupnya hanya berorientasi pada sebuah hal yang bersifat egoistik dan individual,
Hingga cara kita sebagai manusia melihat kenyataan atau menilai fenomena yang dihadapi oleh kita seringkali hanya bertujuan demi keuntungan pribadi. Itulah kenapa ketika seseorang berusaha menilai orang lain, orang tersebut seringkali hanya menilai gimana nih orang yang dinilai itu dapat berguna bagi dirinya gitu. Atau paling tidak, dapat menjadi perbandingan bahwa orang yang menilai itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang dinilai gitu. Jadi, bisa dibilang kita sebagai manusia nggak akan pernah bisa lepas dari sebuah penilaian. Karena hal tersebut adalah perangkat bawaan yang tertanam secara alami dalam diri kita. Namun, kemampuan tersebut sangat amat sering kita salah gunakan pada hal-hal yang absurd hingga penilaian yang kita miliki terhadap orang lain dan penilaian kita terhadap kenyataan itu sendiri menjadi sangat amat buruk dan tidak berkualitas. Dari situ, kita bisa paham bahwa kita nggak akan pernah bisa lepas dari penilaian yang diberikan oleh masyarakat. Tapi penilaian dari masyarakat itu belum tentu merupakan sebuah penilaian yang bisa dibilang sepenuhnya objektif atau tepat. Jadi ya jangan berkecil hati atau jangan sedih lah kalau kita belum mendapatkan pengakuan atau penilaian positif dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kebanyakan dari mereka itu hanya menilai berdasarkan keuntungan yang dapat mereka terima dari nilai yang kita miliki sebagai manusia. Lantas, apakah dengan begitu kita sepatutnya sama sekali nggak memperdulikan omongan atau penilaian orang lain? Ya nggak kayak gitu juga. Karena hidup kita sebagai manusia itu ya bisa dibilang sangat amat kompleks. Dan seringkali bukan hanya seputar atau hanya tentang keberadaan kita sendiri sebagai manusia, melainkan melingkupi hubungan-hubungan yang mungkin kita bangun di dalamnya. Dengan kata lain, kalau kita hidup sendirian di hutan ya bodo amat gitu, kita nggak peduli masyarakat atau kita nggak peduli dengan penilaian orang lain juga gitu. Tapi faktanya, kita hidup terhubung dengan orang-orang terdekat yang kita kenal dan kita miliki, yang mungkin sangat kita harapkan untuk bisa kita bahagiakan. Entah itu keluarga kita, teman, sahabat, istri, orang, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Intinya hubungan yang berusaha kita bangun, yang seolah memaksa diri kita berkorban lebih jauh, dengan menjual nilai yang kita miliki sebagai manusia pada dunia yang bisa dibilang terlanjur rusak ini. Dengan kondisi masyarakat yang bisa dibilang bobrok atau memberi penilaian seenak jidat mereka itu, bersamaan dengan keharusan kita untuk menyelami kondisi yang sangat amat memprihatinkan tersebut, seringkali menyebabkan kita merasa lelah dan merasa sedih dengan beragam jenis aktivitas yang kita jalani sebagai manusia. Hal itu dikarenakan kesadaran kita tuh ya sebenarnya sadar kalau kita seharusnya nggak bersentuhan dengan orang-orang toksik itu gitu. Namun dikarenakan kita memiliki harapan dan impian yang harus kita perjuangkan, jadi ya mau nggak mau kita harus berinteraksi bahkan dengan orang-orang yang nggak kita sukain. Dari situ kita bisa belajar seni untuk menjual diri kita dengan cara yang baik atau seni menawarkan nilai yang kita miliki sebagai manusia dengan langkah-langkah yang tepat. Karena kalau kita secara ngasal menjual diri kita atau menawarkan nilai yang kita miliki pada setiap orang yang kita temui, maka nilai yang kita miliki tersebut bisa diinjak-injak atau tidak dihargai oleh orang lain yang tidak mengerti dan tidak mau memahami nilai yang kita perjuangkan. Jadi tahap pertama adalah memahami target pasar. Dengan mencari tahu nih, siapa nih orang-orang yang kiranya sejalan dan dapat mengerti nilai dalam diri kita. Kemudian melalui hal tersebut nih, kita dapat mengambil kritik dan masukan yang dilontarkan oleh orang-orang itu. Karena orang-orang yang memberi penilaian itu, paling tidak, sedikit banyak mengetahui tujuan dan alur pikiran yang kita miliki. Ibaratnya, ya kita punya teman tukar pikiran lah, yang dapat membantu kita untuk mengejar impian dan nilai yang sedang berusaha kita perjuangkan. Tapi, ya gimana ya? Dalam proses tersebut, kita harus siap untuk tetap dipandang rendah oleh masyarakat. Ya, sayangnya kayak gitu. Karena orang-orang tidak mengetahui barang yang kita jual itu apa, atau nilai yang berusaha kita gapai itu kayak gimana. Dan kita ya sebenarnya nggak punya kewajiban juga untuk membuat diri mereka paham tentang tujuan yang kita miliki. Karena ya kayak yang sebelumnya kita bahas di awal tadi ya, kebanyakan orang tuh nggak peduli dan nggak mau tahu soal apa yang kita kejar dan apa yang kita anggap penting. Tapi kalau kita memang benar-benar nih mengharapkan penilaian dari orang-orang yang tidak mengerti tujuan kita tersebut, ya berarti nilai yang kita miliki sebagai manusia itu harus beragam. Atau dengan kata lain, dagangan yang kita punya atau dagangan yang kita miliki untuk meningkatkan harga diri kita itu ya harus banyak. Contohnya nih ya, kita punya satu impian yang kita harapkan dapat meningkatkan nilai yang kita miliki sebagai manusia. Kemudian karena kita tahu orang-orang nggak bakal peduli dengan hal itu,
maka kita memilih untuk tetap diam dan tidak menceritakan hal tersebut ke orang-orang. Tapi di sisi yang berbeda, kita tahu kalau orang-orang itu punya penilaian terhadap hal lain di luar impian yang sedang berusaha kita kejar gitu. Kita bisa mengambil penilaian itu dengan cara kita bermasyarakat yang baik dan benar lah, katakanlah kayak gitu. Entah dengan melakukan tindakan yang sopan dan bermoral, atau dengan bergotong royong membantu orang lain, dan membantu beragam kepentingan sosial, yang menyebabkan masyarakat menempatkan nilai positif nih pada diri kita. Sedangkan di sisi yang bersamaan, kita juga punya nilai besar yang kita kejar, yang juga dapat meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. Jadi kalau bahasa politiknya mah ya, kita main dua kaki lah, katakanlah kayak gitu. Di satu sisi kita tetap dianggap ada oleh masyarakat dengan peran yang kita lakukan dalam kehidupan sosial, dan di sisi yang berbeda, kita juga tetap punya proyek jangka panjang, yang ketika hal tersebut berhasil kita gapai, maka masyarakat akan lebih menghormati dan memberi nilai yang positif pada diri kita. Well, hal tersebut pastinya akan sangat amat melelahkan sih. Ya, pasti capek banget. Tapi paling tidak itulah jalan yang ditawarkan oleh kehidupan kita saat ini. Pada akhirnya, kalian tetap punya keputusan masing-masing. Entah mau fokus mengejar impian kalian dan nggak memperdulikan masyarakat, atau menjalani keduanya sekaligus. Saya hanya ngasih tahu kalau masing-masing dari pilihan yang kita tentukan memiliki resikonya tersendiri. Mereka yang memilih untuk hanya fokus dengan impiannya akan merasa kesepian dan kehilangan kehormatan dari masyarakat. Kemudian, mereka yang hanya fokus untuk memuaskan masyarakat tanpa impian jangka panjang akan dihadapkan dengan pembuktian seumur hidup. Karena ya gimana ya, masyarakat nggak akan pernah puas dengan seberapa sering kita ikut gotong royong gitu, atau membantu tetangga kita, atau melakukan tugas-tugas sosial yang kita lakukan. Masyarakat akan sangat amat mudah melupakan hal tersebut. Jadi kita seolah dipaksa lagi dan lagi untuk membuktikan nilai yang kita miliki. Itulah kenapa impian jangka panjang atau proyek jangka panjang itu sangat amat penting. Entah itu dengan menjadi kaya raya atau menjadi sukses atau apapun itulah pokoknya. Yang pada akhirnya membuat masyarakat kita itu sendiri dengan sendirinya memberi penilaian positif pada diri kita. Karena kalau kita ngelihat orang-orang sukses nih ya, orang-orang kaya di luar sana nih, mereka bahkan nggak berkecimpung dalam kehidupan sosial gitu. Mereka bahkan jarang banget ngobrol bareng tetangganya. Mereka juga jarang banget ikut gotong royong. Tapi mereka tetap mendapatkan kehormatan. Karena mereka punya nilai yang bisa membungkam mulut orang lain. Hingga pada akhirnya orang-orang kaya dan orang-orang sukses itu nggak perlu menjual diri mereka lagi. Sekian Kosa Atas Yang Sampai jumpa.